Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nidaul Hidayah SP, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Jambi dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Pak Kusdiat Moko SPD. Pengajar praktik saya adalah Pak Tony Supriyadi MP. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Pertama, latar belakang. Untuk menjadi kebiasaan positif di kelas menjadi suatu budaya sekolah dan visi sekolah, tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif yang digali dari asumsi dasar normatif, nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah, dan impian normatif kolektif warga sekolah. Masing-masing guru dapat menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing untuk kemudian sekiranya baik dapat diadopsi dan diadaptasi menjadi praktik baik di sekolah. Dari hal tersebut kita dapat menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif yang menjadi budaya positif sekolah untuk kemudian dituangkan secara tertulis menjadi visi sekolah. Tujuan aksi nyata pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai positif Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila dari peserta didik dalam PBM. Tolak ukur. 1. Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas dan dipajang di dinding kelas. Kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai profil Pancasila secara sadar dan terus-menerus dalam PBM. Minimasi tindakan yang akan dilakukan. Pertama, adanya sosialisasi kepada semua warga sekolah mengenai pentingnya budaya positif, kesepakatan kelas, dan nilai-nilai profil Pancasila. Kedua, guru memimpin murid membuat kesepakatan kelas di awal PBM. 3. Kesepakatan kelas dibuat di karton dan ditandatangani oleh semua murid di dalam kelas lalu ditempel di dinding kelas. Keempat, menanamkan sifat kepada murid berdasarkan nilai-nilai profil Pancasila diterapkan dengan berkelanjutan. 5. Mendokumentasi semua kegiatan yang mencerminkan sifat-sifat pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, adanya kerjasama semua warga sekolah menanamkan atau memberi contoh kepada murid mengenai nilai profil Pancasila untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, adanya kerjasama dengan wali murid menerapkan budaya positif berawal dari rumah. Ketiga, fasilitas dari sekolah untuk mewujudkan sekolah yang berlandaskan nilai-nilai profil Pancasila. Penyusunan keyakinan kelas 9C SMP Negeri 6 Kota Jambi. Bersama-sama siswa mendiskusikan keyakinan kelas yang akan dibentuk. Kemudian siswa menuliskannya di sticky note apa-apa saja keyakinan yang akan diberikan kepada kelas tersebut. Kemudian anak-anak menempelkannya ke papan tulis dengan ditandatangani. Kemudian dituliskan ke karton berupa keyakinan kelas. Setelah itu ditempelkan di dinding kelas dan ditandatangani oleh wali kelas, ketua kelas, dan wakil ketua kelas. Seluruh murid menyepakati keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan di kemudian hari agar kelas menjadi tertib dan berjalan dengan baik. Murid mengisi kuesioner 5 kebutuhan dasar manusia dengan tujuan murid bisa menilai dirinya sendiri, murid bisa mengetahui kebutuhan mana yang harus ditingkatkan pemenuhannya. Guru memiliki asesmen diagnostik untuk membantu murid dalam tumbuh kembang dan kesuksesan dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sayangi, pada hari ini Ibu akan menyebarkan kuesioner, di mana kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang butuh jawaban. Cara menjawabnya silakan melingkar yang sesuai dengan kita, ya. Apa tujuan kuesioner ini? Untuk melihat kebutuhan kita. Jadi dalam kehidupan kita itu punya beberapa kebutuhan. Jadi kita akan bisa melihat di mana kebutuhan kita yang misalnya sudah terpenuhi, di mana kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Seperti itu. Jadi jawablah secara alamiah saja, ya. Tolong dibagi per barisan, satu orang satu, ya.
Tahap berikutnya adalah menyebarkan pemahaman dan pengenalan budaya positif di sekolah dengan diseminasi bersama guru-guru di SMP Negeri 6 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Jambi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Jambi, serta Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 6 Kota Jambi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di Majelis Guru dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 6 Kota Jambi. Universal, kemudian teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5, posisi kontrol. Dan keenam, restitusi 3, segitiga restitusi. Langsung kita masuk kepada bagian ada sesuatu yang dipertahankan. Kawan yang sebelah kiri yang akan mempertahankan satu tangan, kawan yang sebelah berusaha membuka genggaman, ya, berusaha membuka genggaman. Satu berusaha membuka, satu mempertahankan. Berpasangan. Oke, 3, 2, 1. Nah, dapat. Oke, terima kasih. Sekarang mungkin dari perwakilan yang berhasil membuka genggaman, kami mohon komentarnya sedikit. Iya, ada digeliti ya. Oke, terima kasih. Yang lain satu lagi. Ya, apa faktor sehingga bisa membuka genggaman teman? Kuat. Namanya lemah. Kalau menurut saya, karena saya sudah melakukan tadi, ada rasa percaya diri kita untuk bahwa kita mampu untuk membuka sesuatu itu. Terima kasih Pak. Dan menguatkan karakter. Jadi kalau kita mendidik anak, berarti dia akan jadi bagus. Begitu mungkin pendapat kita gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu. Ini mungkin orang tua maksa anak begitu ya. Jadi ada hak orang tua untuk memaksa anak. Kemudian lagi ada sesuatu ketidaknyamanan. Kalau tidak kita melakukan disiplin berarti ada tidak nyaman. Apakah ada sanksi dan sebagainya. Sementara kalau dari teorinya dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, dia mengatakan bahwa kemerdekaan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain yang mendisiplinkan kita. Artinya di sini memang disiplin itu diinginkan dari diri pribadi atau motivasi intrinsik. Jikalau tidak memungkinkan, karena tidak semua orang memilikinya gitu ya, dalam untuk melakukannya, ya bagus sekali. Ada 3 faktor yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Itu bisa jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya dihukum, lebih baik saya melakukannya, kan begitu ya.
Ya, ini pada ininya ya. Jadi bersama-sama sama siswa itu antara kelas mungkin tidak sama. Antara kelas 9A, 9B mungkin tidak sama dengan. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 7 ya. Mereka buat hormat. Ini. Kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini banyak maknanya. Jadi kalau nanti ada kegiatan sekolah, di kelas, mereka akan ikut kegiatan karena udah buat kesepakatan. 40 pernyataan, mohon maaf. Kira-kira kalau tidak benar di lingkar 1. Jika kadang-kadang di lingkar angka 3, mungkin cukup 5 menit ya Bapak Ibu. Dibulatin ya, bukan disilang ya. Iya, bulatin. Boleh lah, pokoknya ditandai Bu, maksudnya nanti kan kita hitung berapa ya, berapa Pak? Awak ya. Saya suka bekerja. Saya suka ngobrol kadang-kadang. Semuanya saya menghabiskan waktu dengan orang lain, tidak benar. Kadang-kadang tidak benar. Ambil magang hati wak benar. Jangan. Saya pilih orang-orang. Dari nomor 1 sampai 10. Yang di empat kebutuhan tadi, apakah Saya kebebasan atau kesenangan? Nah, segitiga restitusi. Jadi dalam merestitusi, jadi kita bukan menasihati anak atau menyelesaikan kasus anak dengan cara restitusi, itu ada 3 tahapan yang sebaiknya kita laksanakan. Jadi dalam segitiga restitusi ini, pertama menstabilkan identitas. Ya, seperti kasus yang saya videokan tapi belum selesai saya edit, baru tadi divideokan, anak terlambat. Jadi kita ketika menstabilkan dia, kita bilang tidak kamu saja yang pernah terlambat. Jadi dia nggak merasa dirinya paling jelek gitu. Ya, mungkin yang kawan-kawan yang lain pernah terlambat. Jadi kita stabilkan dulu. Hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nida, masalah budaya positif sangat bagus sekali apabila kita guru-guru di SMP 6 ini menerapkan kepada siswa. Salah satunya tadi restitusi. Restitusi kita tidak memarahkan siswa atau memaksa siswa untuk berubah diri sendiri, tetapi kita mengharapkan dia bisa berubah sendiri. Dengan adanya arahan-arahan kita, perilakunya bisa berubah dengan secara intrinsik dari dalam diri dia sendiri. Sehingga kita dari ekstrinsik, dari guru hanya mengarahkan bagaimana perilakunya bisa berubah yang baik. Kalau bisa itu diterapkan di SMP 6, alhamdulillah siswa kita bisa jadi lebih baik lagi. Itu kalau masalah perilaku positif tadi. Kemudian yang lain, kita membangkitkan bagaimana siswa kita dengan adanya budaya positif ini bisa meningkatkan kegiatan kita di sekolah ini menjadi lebih bagus lagi. Apalagi ada kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga menambah wawasan kita guru dari guru penggerak bisa menelusuri ke guru-guru kita yang masih belum paham masalah budaya positif. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan hal ini tetap berlanjut dan berjalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikianlah aksi nyata saya dalam budaya positif modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.